Jangan pikir Allah tak pernah melihat apa yang dilakukan hambanya. Jangan pikir Allah tak tahu apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Jangan pikir Allah tidak tahu dengan apa yang kita sembunyikan selama ini. Allah maha tahu dengan apapun yang kita sembunyikan selama ini, dan semuanya tidak akan luput daripada dakwaan Allah tabaraka wa taala. Semua tidak akan luput daripada perhatian Allah taala, tidak akan luput daripada pengadilannya Allah tabaraka wa taala. Seadil-adilnya pengadilan adalah pengadilan Allah tabaraka wa taala. Maka yakinlah ketika kita dizalimi oleh orang lain, maka ketika kita sabar, maka kita akan hilang dosa-dosa kita, diambil Allah lemparkan kepada orang yang menzalimi kita. Kemudian kebaikan-kebaikan si zalim tersebut akan diberikan kepada kita. Maka bangkrutlah orang yang setiap saat merasa nyaman dengan kezalimannya, merasa nyaman dengan fitnah-fitnahnya, merasa nyaman dengan ketololannya. Mohon maaf saya katakan demikian. Karena apa? Karena banyak orang yang ternyata dengan kebodohannya merasa dia pintar. Maka orang yang seperti ini namanya jahlun murakkabun, bodoh kata toloyo. Bagaimana tidak dia menyatakan bahwasannya dia aman, dia tidak merasa berdosa, dia merasa benar lain sebagainya, padahal andaikan itu terjadi pada dirinya tentu ia pun akan marah. Andaikan keburukan yang ia lontarkan tersebut terjadi pada dirinya, tentu ia pun tidak akan pernah merasa senang mendapatkannya. Maka jika kita tidak pernah merasa senang dizalimi orang lain, jangan pernah menzalimi orang lain. Karena apa? Karena doanya orang yang terzalimi mustajabah. Hati-hati dengan lisannya orang yang terzalimi, karena doanya itu akan digenggam. Yaqbidullahu lisanah, Allah akan menggenggam lisannya. La hijabah bainahu wa bainallah, tidak ada hijab di antara orang tersebut dengan Allah Ta'ala. Langsung doanya tembus, walau kana kafiran, bahkan kata baginda Rasul, walaupun orang kafir sekalipun yang dizalimi, orang kafir yang dizalimi, doanya tembus, Allah langsung terima doanya. Allah karena sifatnya al-adil, maha adil, sifat Allah maha adil, sehingga Allah tetapkan keadilan tersebut. Allah tidak suka dengan orang yang berupaya menzalimi sesamanya. Maka jangankan sesama muslim, terhadap orang non muslim sekalipun jangan pernah berbuat zalim. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menggenggam doanya, Allah akan mengijabah doanya, walau kana kafiran, walaupun orang itu adalah orang yang kafir. Jangan pernah kita merasa aman dan nyaman, karena tidak akan dinantikan oleh Allah tabaraka wa taala. Yakinlah Allah maha adil, yakinlah Allah maha kuasa. Al-Qahar, sifatnya Allah mampu memaksa seseorang yang kaya bisa jatuh jadi miskin. Al-Qahar, sifat Allah yang maha memaksa, mampu memaksa seorang yang mungkin pandai kemudian hilang akalnya. Karena apa? Pada satu saat mungkin tabrakan, hilang akalnya bisa jadi. Al-Qahar, sifatnya Allah al-adil, Allah maha adil. Al-Qahar, sifatnya Allah yang mampu memaksa bagi hamba-hambanya. Allah mampu memaksa seseorang yang ia sehat kemudian menjadi pincang, yang ia sehat kemudian menjadi cacat. Allah mampu untuk melakukan itu semua. Karena apa? Di antaranya bisa jadi Allah mengijabah keinginan orang-orang yang tersakiti hatinya oleh orang lain, kemudian doanya langsung naik, langsung diambil oleh para malaikat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustajabah. Terlebih lagi jika ternyata yang terzalimi, yang tersakiti itu banyak sekali, maka lisan-lisan dan kolbu-kolbu, jangankan lisan berdoa, kolbu saja punya getaran yang tidak enak, akan menjadi keburukan, namanya ainun lamah. Ketika kita memiliki kebaikan, orang lain ternyata tidak senang dengan kebaikan kita, bisa jadi keburukan untuk kita hanya dengan perasaan tidak senang. Apalagi kalau banyak orang yang ternyata berdoa keburukan untuk kita, bisa jadi keburukan. Kata baginda Rasul, jika ada sesuatu yang lebih cepat datangnya dibandingkan qadarnya Allah Ta'ala, maka realisasi dari konsep, maka itu namanya adalah ainun lamah, pandangan mata jahat, kata baginda Rasul. Oleh karena kita berdoa minta dihindarkan daripada ainun lamah. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun
waghfir lana ma la ya'lamun wa na'udzubika min ainin lammatin wa na'udzubika min ainin lammatin wa na'udzubika min ainin lammatin. Semoga Allah selamatkan kita dari keburukan ucapan orang lain, tapi Allah menjadikan mengijabah kebaikan-kebaikan dari ucapan orang lain untuk kita. Yang baik-baik semoga Allah ijabah, tapi yang buruk-buruk semoga Allah hindarkan. Semoga Allah pun menyelamatkan kita daripada pandangan mata jahat, daripada sifat iri, dengki, hasud, daripada upaya-upaya makar, daripada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan ataupun menyakitkan. Maka semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Malikal Mulki, ya Malikal Mulki, ya Malikal Mulki, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batshi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa 'alal muslimin. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batshi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa 'alal muslimin. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batshi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa 'alal muslimin. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fathan mubina wakhdhul a'da'ana khidlanan kabira padammarnahum tadmira. Allahumma hdina wahdihim bihudaka amin ya rabbal alamin.